mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 6 dengan judul Manajemen Opertata Kelola Sistem Informasi Sanket menggunakan Framework COVID-5 nasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Saya atas nama Franciscus Junarakan dengan NPM 5123001 dan teman saya Silverus Trianto Mau dengan NPM 51230163. Dengan saya Rosvita Urbaningsi Tesbela dengan NPM 51230160. Dengan saya Alois Rayus Senteme dengan NPM 512102. Baik, itu adalah perkenalkan nama singkat dari kelompok 6. Sekarang kita langsung masuk saja. Yang pertama, latar belakang. Dari PT Istana Argo Kencana atau IAK Bali menggunakan sistem Sunman dan Sunwin untuk mendukung proses penjualan, gudang dan layanan servis. Namun masih ditemukan berbagai kendala seperti kesalahan input data, selisih stok spare part, gangguan jaringan, spare part sering kosong, serta miskomunikasi antara sales, admin, dan gudang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola TI belum berjalan optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi menggunakan framework COVID-5 untuk mengetahui tingkat kematangan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan atau evaluasi. Baik, slide berikutnya. Jadi tujuan penelitian ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu mengevaluasi tata kelola TI di PT IAK Bali. Poin yang kedua menentukan tingkat kematangan atau maturity level menggunakan model ISO dan IEC 15504. Poin ketiga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Baik, pada pemateri Kakak Ano, silakan. Baik, yang berikut kita masuk kepada metodologi. Di sini metodologi penelitian yang digunakan itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami tata kelola sistem informasi di PT Istana Argo Kencana. Yang pertama ada teknik pengumpulan data atau triangulasi melalui yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga studi dokumentasi. Fokus penelitian ini terdapat pada domain COVID-5 atau IDM 03, IDM 04, AP 007, BAI 04, DSS 03, DSS 06, dan MEA 01. Yang berikut model penilaian tingkat kematangan sistem informasi dinilai menggunakan model ISO atau AIC 15504. Tahapan utama di sini yang pertama itu ada observasi awal, identifikasi domain, pengumpulan data berdasarkan domain COVID-5. 4. Analisis tingkat kematangan saat ini yang diharapkan. Yang kelima itu analisis kesenjangan, dan yang keenam itu penyusunan rekomendasi. Yang berikut kita masuk secara visual. Alur penelitian dimulai dari tahapan awal atau mulai. Yang berikut itu evaluasi dengan COVID-5, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada survei, wawancara, dan studi. Terus yang berikut itu ada analisis tingkat kematangan, analisis kesenjangan, dan rekomendasi. Yang berikut mengidentifikasi proses domain COVID-5. Pada tahap ini, domain COVID-5 yang terkait masalah tata kelola sistem informasi di PT Istana Argo Kencana Cabang Bali antara lain. Yang pertama, domain proses, evaluasi direct and monitor 3 atau EDM 3. Dia punya deskripsi prosesnya itu memastikan optimalisasi risiko. Yang kedua, evaluasi direct and monitor 4 atau EDM 4. Deskripsi prosesnya itu memastikan pengoptimalan sumber daya. Yang ketiga, Earning Plan and Organizer 7 atau EPO 7. Deskripsi prosesnya itu mengelola sumber daya manusia. Yang keempat, Secure and Implementasi 4 atau BAI 4. Deskripsi prosesnya itu mengelola ketersediaan kapasitas dan sumber daya. Terus yang kelima itu Delivery Service and Support 3 atau DSS 3.
deskripsi prosesnya itu mengelola masalah. Yang keenam, delivery service and support 6 atau DSS 6. Deskripsi prosesnya mengelola dan mengontrol proses bisnis. Yang ketujuh, monitor evaluasi SAC1 atau MA1. Deskripsi prosesnya monitor evaluasi dan penilaian kinerja dan kesesuaian. Yang berikut ada proses IT, aktivitas proses dan dia punya deskripsi aktivitas. Proses IT yang pertama ada EDM 3, aktivitas proses dibagi menjadi 3, ada EDM 03.01. Deskripsi aktivitasnya mengevaluasi manajemen risiko. EDM 03.02 mengarahkan manajemen risiko. EDM 03.03 memantau manajemen risiko. Dan proses IT EDM yang keempat, aktivitas prosesnya juga ada 3. Yang pertama EDM 04.01. Deskripsi aktivitasnya itu mengevaluasi sumber daya manajemen. EDM 04.02 itu mengarahkan sumber daya manajemen. EDM 04.03 itu memantau sumber daya manajemen. Terus proses IT yang APO 7, aktivitas prosesnya APO 07.01, deskripsi aktivitasnya memelihara susunan kepegawaian yang baik. APO 07.02 mengidentifikasi personil teknologi informasi. APO 07.03 memelihara kemampuan dan kompetensi dari personil. APO 07.04 mengevaluasi kinerja pegawai. APO 07.05 rencana dan alur penggunaan teknologi informasi dan bisnis pada sumber daya manusia. Dan proses IT BAI 4, aktivitas prosesnya BAI 04.01, deskripsi aktivitasnya menilai ketersediaan, kinerja dan kapasitas dan menciptakan baseline. Terus BAI 04.02 menilai dampak bisnis. BAI 04.03 rencana untuk kebutuhan layanan baru atau diubah. BAI 04.04 memantau dan ketersediaan ulasan dan kapasitas. Dan DSS 3 itu ada DSS 03.01 itu mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah, dan DSS 03.02 itu menyelidiki dan mendiagnosis masalah, dan DSS 03.03 itu membahas permasalahan terkait. DSS 0304 menyelesaikan masalah. DSS 03.05 melakukan manajemen masalah proaktif. Dan proses IT DSS 06 ada DSS 06.01 itu mensejajarkan kegiatan pengadilan dalam proses bisnis dengan tujuan perusahaan. Dan DSS 06.02 kontrol pengelolaan informasi. Dan DSS 06.03 mengelola peran tanggung jawab, hak akses dan tingkat kewenangan. DSS 06.04 mengelola kesalahan dan pengecualian. DSS 06.05 memastikan alur informasi dan akuntabilitas. Dan DSS 06.06 akses keamanan informasi. Dan proses yang terakhir ada MA1, MA01.01 itu menetapkan pendekatan monitoring. Dan MEA 01.02 mengatur kinerja dan kesesuaian target. Baik, yang berikut hasil analisis tingkat kematangan. Hasil penilaian menggunakan mode ISO dan IEC 15504 menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI di PT Istana Argo Kencana berada pada nilai rata-rata 2,93 atau level 3 atau established. Artinya proses TI sudah ada dan dijalankan, tetapi belum sepenuhnya konsisten dan masih membutuhkan peningkatan. Domain MEA1 memiliki nilai tertinggi atau 3,56 karena monitoring berjalan cukup baik, sementara domain EDN 3 dan BAI 4 mendapat nilai terendah, menggambarkan kelemahan pada pengelolaan risiko serta kapasitas dan ketersediaan TI. Kemudian analisis gap, temuan dan rekomendasi. Perbandingan kondisi saat ini dengan target level 5 menunjukkan gap rata-rata 2,07 dengan gap terbesar pada domain EDM 3 dan BAI 4 yang menandakan masalah risiko dan infrastruktur TI. Temuan penting lainnya adalah kurangnya kompetensi SDM, jaringan yang belum stabil,
dan proses bisnis yang belum terintegrasi. Untuk itu direkomendasikan peningkatan pelatihan SDM, perbaikan infrastruktur TI, penguatan manajemen risiko, serta integrasi sistem antar divisi agar perusahaan dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih optimal. Yang berikut kesimpulan presentasi. Tata kelola sistem informasi di PT Istana Argo Kencana berada pada tingkat kematangan 2,93 atau level 3, yang berarti proses TI sudah berjalan tetapi belum optimal. Domain EDM 3 dan BAI 4 memiliki gap terbesar dan membutuhkan perhatian utama. Masalah utama meliputi lemahnya manajemen risiko, infrastruktur TI yang belum memadai, kompetensi SDM yang kurang optimal, dan proses bisnis yang belum terintegrasi. Perusahaan perlu memperkuat SDM, infrastruktur, manajemen risiko, serta integrasi sistem untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih baik. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.